Selamat siang Bapak Abdurrahman, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Egi Matori Anoliska Kurnia Putra dengan NIM 240301020654 dari kelas AK701, program studi S1 PJJ Akuntansi, dan saat ini akan mempresentasikan terkait dengan penugasan ujian akhir semester, dan saya memilih yaitu terkait pertemuan 9, yaitu perencanaan strategis. Yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan strategis menurut Kersner dan juga menurut Robert and Anthony. Menurut Kersner sendiri, perencanaan strategis atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai dengan 10 tahun. Selanjutnya, menurut Robert and Anthony, bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, struktur dan isi program. Pada kebanyakan organisasi industri, program merupakan produk ataupun kumpulan produk sekaligus penelitian dan pengembangan, aktivitas administrasi dan umum, akuisisi terencana, dan kegiatan penting lainnya yang tidak cocok dimasukkan ke lini produk yang ada. Sementara rencana strategi meliputi suatu periode dari 5 tahun ke depan, bahkan ada beberapa perusahaan yang dapat menetapkan hingga 20 tahun ke depan. Selanjutnya, hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen puncak dan manajer unit usaha ataupun pusat pertanggungjawaban lainnya dan dibantu beberapa staf. Namun, pada beberapa perusahaan, rencana strategi juga disiapkan oleh bagian pengawasan dan ada juga yang disiapkan oleh staf perencanaan secara terpisah. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan perencanaan strategi. Keuntungan perencanaan strategi yang pertama adalah merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Selanjutnya, sebagai alat pengembangan manajemen organisasi, dapat juga membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang keempat, yaitu membantu berpikir secara eksplisit terkait tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam eh, menjalankan strategi jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan dari perencanaan strategi adalah yang pertama yaitu kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, dan mengurangi cara berpikir strategis. Selanjutnya, organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf dan departemen, sehingga perencanaan strategi dapat menghabiskan waktu dan dapat membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, perbedaan antara perencanaan strategi dan perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas suatu strategi baru, sementara perencanaan strategi adalah proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan dari strategi tersebut. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara proses perencanaan strategi membawa tujuan strategi ini dan mencoba mengembangkan program untuk mengimplementasikan strategi tersebut secara efisien dan efektif. Selanjutnya, perencanaan strategi merupakan kegiatan yang bersifat sistematis, sementara perumusan strategi merupakan kegiatan yang tidak sistematis. Strategi yang dirumuskan diuji kembali untuk merespon kesempatan dan ancaman yang ada. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan strategis, yaitu sebagai kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, selanjutnya sebagai alat pengembangan manajemen, ketiga sebagai mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang, dan keempat yaitu sebagai alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Namun, dalam perencanaan strategis tentunya ada keterbatasan. Yang pertama yaitu selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, maupun tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, bahaya kedua adalah bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Selanjutnya, beralih pada subtopik selanjutnya, yaitu analisis atas usulan program baru. Yang pertama yaitu menganalisis investasi modal. Teknik analisa investasi yang dimaksud adalah mendapatkan net present value dari suatu proyek dan mendapatkan internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar.
Namun ada 4 alasan mengapa teknik present value itu tidak dapat digunakan dalam analisis proposal investasi. Karena yang pertama, proposal tersebut menarik sehingga perhitungan net present value dianggap tidak diperlukan. Selanjutnya, estimasi menjadikan proposal tersebut menjadi tidak menentu. Dan yang ketiga, hal rasional untuk suatu proposal adalah tidak untuk meningkatkan laba. Dan yang terakhir, tidak ada alternatif yang layak untuk melaksanakan program baru tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan yang bermanfaat untuk implementasi sistem evaluasi pengeluaran modal adalah dengan cara menyiapkan peraturan, meneliti kemungkinan terjadinya manipulasi, dan menggunakan model atau teknik-teknik khusus. Selanjutnya, subtopik C yaitu analisis atas program yang sedang berjalan. Yang pertama yaitu analisis rantai nilai atau value chain analysis, yaitu kaitan dengan pemasok. Intinya adalah hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasok sama-sama memperoleh manfaat. Contoh ketika pengantaran coklat dalam jumlah besar dimulai dalam bentuk cair dengan mobil tangki dan bukannya dalam bentuk bantalan yang dicetak seberat 10 pon. Suatu perusahaan coklat menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak batangan-batangan coklat tersebut, sementara produsen coklat menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkannya. Selanjutnya, kaitan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya, beberapa produsen wadah telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir dan mengantarkan wadah melalui konveyor secara langsung ke lini perakitan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan, baik bagi produsen kontainer maupun bagi pelanggan mereka melalui percepatan transportasi dari wadah kosong yang dilakukan dalam jumlah besar dan berat. Selanjutnya, kaitannya dengan proses dan value chain dari suatu perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantung. Contohnya di McDonald atau McD. Penentuan waktu dari kampanye promosi secara signifikan mengaruhi utilisasi kapasitas produksi aktivitas nilai yang lain. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasikan dampak penuh dari promosi. Selanjutnya, selain dengan analisis value chain, ada juga terkait dengan activity based costing atau sering dikenal dengan ABC. Seperti itu. ABC dalam perencanaan strategis memberikan wawasan penting tentang perbedaan biaya antar produk. ABC menunjukkan bahwa produk yang lebih rumit, bervolume rendah, sering mengalami perubahan atau memiliki siklus hidup yang lebih pendek pendek dan cenderung memiliki biaya per unit lebih tinggi dibanding produk yang lebih sederhana dan bervolume lebih tinggi. Informasi ini membantu perusahaan untuk menentukan kebijakan seperti fokus lini produk, penetapan harga, keputusan untuk beli, bauran produk, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses perencanaan strategi pada umumnya prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu, kemudian memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Selanjutnya, langkah pertama dari perencanaan strategi dilanjutkan dengan analisis, kemudian yang kelima, langkah kedua dari perencanaan strategi, dan keenam yaitu review akhir dan persetujuan. Selanjutnya, saya mengambil contoh kasus nyata dan pembahasannya, yaitu terkait dengan Light Office Product. Light Office Product adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan dalam pembuatan segala macam jenis kertas seperti amplop, kertas tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, Alit Product memulai program yang dinamakan Total Form Control atau TFC, di mana program ini menyediakan berbagai layanan seperti layanan berkaitan dengan pergudangan dan distribusi form, serta pengendalian persediaan dan pelaporan penggunaan form sendiri. Layanan distribusi alat ini terdiri dari layanan pick pack dan desktop delivery. Jadi return on investment DFC ini semakin lama semakin mengalami penurunan dibanding pada saat bidang manufaktur yang pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dikelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan biaya yang seharusnya dikenakan terhadap klien. Tidak fair apabila dua klien membeli produk dalam jumlah sama, tetapi salah satu penyimpan inventory lebih lama dan menginginkan pengiriman secara bertahap. Seharusnya klien dibebankan biaya yang sesuai, seperti itu. Masalah yang dihadapi oleh Alight ini adalah yang pertama yaitu customer profitability. Tidak semua pelanggan itu menguntungkan, tapi dengan bantuan ABC dapat diketahui pelanggan mana yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan permasalahan penetapan harga. Biaya yang dikenakan terhadap servis layanan membutuhkan perhatian lebih agar tercipta biaya yang fair antar klien yang menggunakan fasilitas yang berbeda.
Lalu bagaimana pembahasan dari studi kasus tersebut? Alat Office Product dapat menggunakan data informasi seperti storage and inventory financing, requisitioning, stock selection and pick pack, order entry and billing, desktop delivery, serta freight untuk menghitung pusat biaya layanan ABC berdasarkan aktivitas untuk bisnis TFC tersebut. Penggunaan sistem perhitungan biaya layanan, distribusi untuk pelangganan A dan B dengan sistem perhitungan biaya baru. Jadi, profitabilitas kedua pelanggan yang telah diukur dengan metode ABC akan memberikan gambaran bagi perusahaan tentang kedua pelanggan yang memiliki angka profitabilitas yang tentunya berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan terhadap sistem TFC tersebut. Karena ketika dilaksanakan berdasarkan prinsip ABC, maka seharusnya customer memberikan pendapatan yang lebih besar kepada perusahaan karena pelanggan menggunakan lebih banyak jasa perusahaan. Dengan begitu, perusahaan lain bisa mempertahankan pelanggan B dan sekaligus pelanggan A dan dapat menggunakan prinsip ABC karena aktivitas yang mereka bebankan kepada perusahaan itu berbeda dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan seharusnya berbeda pula antara pelanggan A dan pelanggan B. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan juga termasuk pada saya telah mempresentasikan penugasan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Demikian presentasi dari saya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.